Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Yasinta Luruk Seran SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SDK Halibibi, Kecamatan Webiku, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa BPK dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Hari ini Kamis 16 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 5 dengan materi pokok perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Berikut video ujian kinerja dari saya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Siap. Beri salam. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih guru. Halo. Hai. Hai. Halo. Anak-anak, apa kabar hari ini? Hariku baik, luar biasa. Semangat ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Oke, coba sama laki-laki perempuan ya. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Dan saya minta kepada anak-anak, di antara anak-anak bisa memimpin kita dalam doa. Teman-teman, saya berdoa, sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami sebagai anak perempuan dan laki-laki yang memiliki ciri berbeda satu sama lain. Sekarang kami ingin mendalami tentang keberadaan kami sebagai perempuan dan laki-laki menurut ajaran kami. Bantulah kami supaya dapat menemukan diri dan berkembang bersama sesuai dengan rencana Tuhan. Semuanya ini kami mohon dengan kemenangan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semua tahu? Tahu. Oke, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan duduk. Ya, saya cek kehadiran dulu ya, jangan sampai tidak hadir. Julia Amanda Seran, Ada Bu. Teresia Paula Kelau, ada Bu, Aloysia Nicolin Seran, ada Bu, Maria Genetriana Nana, ada Bu, Clarissa Suri, ada Bu, Maria Gita Bia, ada Bu, Anastasia Suknaha, ada Bu, Maria Christian Aik Amaral, ada Bu, Alexander Junan Batae, Bu, Septo Elson Malela. ada Bu. Ya, semua hadir ya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada beberapa pertanyaan penonton. Ya. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama,
mental seperti akal budi, kehendak cerdas, dan kreativitas. Oke, kita tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, kita maju kepada pertanyaan yang kedua. Bagaimana pria dan wanita bisa saling melengkapi dan bekerja sama? Siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Pria dan wanita dapat saling melengkapi dan bekerja sama melalui komunikasi yang efektif, saling menghargai perbedaan, dan memberikan dukungan emosional dan praktis. Ya, mari kita tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Oke, sekarang ada satu cerita pendek. Ceritanya tentang Angela dan Angelo. Nanti kita lihat bersama. Kehidupan Angela dan Angelo. Setelah sekitar 9 bulan mengandung, tiba waktunya bayi Felisa boleh berkah. Bang Mario, suami Felisa, membawa bayi Felisa ke rumah sakit bersalin yang tidak jauh dari rumahnya. Menjelang sore, dengan dibantu seorang dokter dan suster, Ibu Felisa melahirkan bayi kembar yang satu perempuan dan yang satu laki-laki. Meskipun merasa sangat kesakitan dan sangat lelah, Ibu Felisa tetap tersenyum penuh sukacita. Bang Mario yang setia mendampingi istrinya tidak henti-hentinya mencintai istrinya sambil memulai rambutnya di sekitarnya. Mereka merasa sangat bahagia dan Tuhan memberi anak kepada mereka, bahkan diberikan anak-anak kembar bisa laki-laki dan jadi perempuan. Setelah sekitar 1 jam, 2 orang suster merawat bayi membawa bayi mereka dan menempatkan kedua bayi yang tertutup setengah kambing itu di samping Ibu Elisa. Bang Mario dan Ibu Elisa sepakat memberikan nama. Bayi perempuan dinamai Angela dan bayi laki-laki dinamai Angelo. Tapi sebelum lagi, Ibu Angela dan Angelo telah berusia 11 tahun. Angela pada cantik seperti ibunya, sedangkan Angelo berbadan tampan ayahnya. Itulah sebab dan kesukaan mereka. Angela anak yang sangat ramah, selalu tersenyum dan pandai menyanyi. Sementara Angelo anak yang berbadan lebar, rambut tunggal dan pandai bermain sepak bola. Suatu hari ketika mereka pergi berlibur dengan orang tuanya, kakek nenek mereka merasa terkejut karena Angela dan Angelo sungguh mirip atau serupa dengan ayah dan ibu mereka ketika masih remaja. Kakek nenek memeluk Angela dan Angelo penuh sukacita. Kakek berkata, kalian Angela dan Angelo memang kembar, tetapi Angela sangat mirip dengan ibu dan Angelo sangat mirip dengan ayah ketika masih remaja. Sungguh kalian bagaikan benda benih belah dua. Ya, setelah kita sama-sama melihat dan mendengar cerita tentang si kembar, ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan. Pertanyaan yang pertama, si kembar itu kedua orang tuanya namanya siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Pak Maria dan Ibu Elisa. Ya, Pak Mario dan Ibu Elisa. Kita tepuk tangan untuk teman kita. Ya, pertanyaan yang kedua, si kembar kedua itu nama siapa? Siapa? Si kembar, ya. Si kembar itu nama siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Angela dan Angelo. Angelo dan Angela, ya, atau Angela atau Angelo, ya. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya,
silakan kerja. Oke anak-anak, sebelum kita mulai kerja kelompok, saya minta salah satu di antara kalian itu membacakan kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Siapa mau baca? Saya, Bu. Oke, silakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan di atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, silakan kerja. Anak-anak ada yang sudah? Belum. Oke, lanjut.
Anak-anak sudah? Sudah. Oke, sudah. Saya minta kepada kelompok 1 silakan maju dan bacakan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 saya silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kami mendengarkan cerita tentang si kembar, Angela dan Angelo, kami merasa kesan karena mengagumkan kisah Angela dan Angelo menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan mereka dan menganugerahkan kepada Ibu Elisa dan Bapak Mario sepasang anak kembar yang tak semua orang
Dengan siapakah Angela memiliki kemiripan atau keserupaan dalam cerita tadi? Kemiripan atau keserupaan Angela dengan ibunya. Dengan siapakah Angela memiliki kemiripan atau keserupaan? Kemiripan atau keserupaan Angela dengan bapaknya. Apa yang dimaksud dengan mirip atau serupa? Mirip atau serupa berarti memiliki kemiripan atau kesamaan umum, terutama dalam karakteristik, ciri atau bentuk tanpa harus identik. Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita tepuk tangan kepada kelompok 1 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Jadi kata citra di sini bukan kata citra yang biasa kita pakai di toko yang seperti yang mode itu, bukan yang dimaksudkan. Jadi kata citra yang dimaksudkan yang sesuai dengan kitab suci atau Alkitab. Jadi kitab suci kata citra adalah serupa atau segambar dengan Allah, di mana Allah menciptakan kita sebagai anak perempuan atau laki-laki adalah ciptaan yang paling mulia dan istimewa dari ciptaan lainnya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena manusia memiliki akal budi, hendak bebas dan berkebajikan. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut kepada kelompok yang kedua. Silakan maju untuk melanjutkan diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Tuhan. Mengapa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya? Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya agar manusia dapat memiliki akal budi dan kemampuan untuk berrelasi sehingga dapat mengekspresikan dan mewakili Tuhan di bumi. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita tepuk tangan kepada kelompok 2. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Tuhan. Keduanya memiliki derajat yang sama, walaupun berbeda ciri-ciri dan penampilannya. Mereka bertugas membantu Tuhan untuk melahirkan manusia baru dan mengusai alam lingkungannya. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya tentang kelompok 2, silakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang aku menghargai teman perempuan dan laki-laki. Anak-anak, mari kita berdiri untuk kita menyanyikan satu lagu. Lagu Di Sini Senang, semua tahu? Tahu. Oke. Di sini senang. Ya. Di sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, sana senang, mana-mana
untuk kita cukup sampai di sini dulu. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang aku menghargai teman perempuan dan laki-laki. Jadi sebelum kita tutup pertemuan kita atau pelajaran kita hari ini dengan tugas PR nanti kerjanya di rumah. Silakan tulis, sebutkanlah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nanti minggu depan sebelum kita mulai pelajaran dikumpulkan. Oke, sudah? Sudah tulis? Sudah. Sudah. Saya minta kepada anak-anak di antara satu-satu bisa memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita semua berdoa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur dan limpah terima kasih kepadamu atas berkat-Mu sehingga pada hari ini kami boleh belajar tentang keberagamaan kami sebagai perempuan dan laki-laki. Kami mohon tuntunlah kami sehingga kami menjadi anak yang baik di mata Tuhan dan sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap beri salam. Selamat senang Guru. Silakan.